Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Fuzia dengan NIM F521240015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas logika yang Bapak berikan di nomor 1, yaitu bagaimana kita melakukan penarikan kesimpulan secara logis. Nah, di sini kita ada dua premis, yang mana premis pertama itu adalah jika saya belajar itu merupakan P, maka saya lulus ujian, yaitu Q. Nah, di sini premis keduanya adalah saya belajar, yaitu P. Pada kasus ini kita akan menggunakan modus ponens, yang mana seperti yang kita tahu kalau modus ponens itu dia P implikasi Q, maka P. Nah, tadi di premis pertama itu jika saya belajar itu benar, maka Q-nya itu juga bernilai benar. Nah, premis kedua itu saya belajar, yang mana P-nya ini benar. Jadi sesuai dengan aturan modus ponens, jika premis berbentuk P implikasi Q, maka dan premis keduanya itu menyatakan P benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Q juga benar. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal berikutnya, yaitu terkait induksi matematika. Nah, kita diminta untuk membuktikan jika N itu bilangan ganjil, maka N kuadrat juga bilangan ganjil. Nah, yang pertama kita akan memisalkan bahwa N ini tadi adalah bilangan ganjil. Maka berdasarkan definisi bilangan ganjil, N sama dengan 2K plus 1 untuk suatu bilangan bulat K. Nah, setelah itu kita akan melakukan mengkuadratkan N tadi ini, sehingga ketika kita kuadratkan N kuadrat dengan 2K plus 1 kuadrat. Nah, kita akan dihitung, setelah kita kuadratkan, kita ingin hitung hasilnya. Sehingga ketika N dikuadratkan sama dengan menjadi 4K kuadrat ditambah 4K plus 1. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari kuadrat tadi. Jadi di sini kita akan memfaktorkan N kuadrat tadi. Nah, ketika kita faktorkan, itu akan N kuadrat itu akan menjadi 2 dalam kurung 2K kuadrat ditambah 2K plus 1. Kenapa bisa begini? Karena ketika kita kalikan 2 kali 2K kuadrat, maka hasilnya adalah 4K kuadrat. Sedangkan ketika 2 kita kalikan dengan 2K, maka hasilnya adalah 4K. Nah, dari pemfaktoran ini kita bisa lihat kalau misalkan 2K kuadrat plus 2K itu adalah bilangan bulat. Jadi kita akan memisalkan ini sebagai M. Coba kita tulis di sini. Misal M adalah 2K kuadrat plus 2K. Sehingga nilai N dapat kita tulis, nilai N kuadrat dapat kita tulis jadi 2, karena 2K kuadrat yang tadi ini sudah kita ubah menjadi M, maka kita di sini tinggal tulis M-nya saja. Jadi 2M plus 1. Seperti itu. Nah, karena N kuadrat itu dapat dinyatakan dengan 2M plus 1, maka jika N adalah bilangan ganjil, N kuadrat juga merupakan bilangan ganjil. Nah, ini adalah bukti langsung karena kita mulai dari definisi bilangan ganjil dan langsung menurunkannya secara logis tanpa ada asumsi tambahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan induksi matematika untuk membuktikan rumus 2 plus 4 plus 6 hingga plus 2N itu adalah N dalam kurung N plus 1.
Nah, di sini untuk n sama dengan 1 itu menghasilkan 2 sama dengan 1. Nah, 1 plus 1, yang mana hasilnya ini adalah 2. Gitu. Jadi induksinya itu terpenuhi. Gitu. Nah, kita akan misalkan rumus benar untuk n sama dengan k. Gitu. Jadi kita akan mengganti n di atas itu menjadi k. Kita tulis langsung di sini saja. Jadi 2k sini k dan kurung k 1. K plus 1. Nah, dari sini kita bisa asumsikan induksinya menjadi k dalam kurung k plus 1 ditambah 2 k plus 1. Yang mana ketika kita memfaktorkan asumsi induksi tadi ini, dia akan menjadi k plus 1 dan k plus 1 k plus 2. Ini ketika kita sudah faktorkan. Nah, sama dengan bentuk yang ingin dibuktikan, jadi rumus itu benar untuk nilai n sama dengan k plus 1 gitu. Nah, karena rumus ini benar untuk n sama dengan 1 dan juga benar untuk n sama dengan k plus 1, jika benar untuk n sama dengan k, maka berdasarkan prinsip induksi matematika, nilai dari 2 plus 4 plus 6 hingga plus 2n sama dengan n dalam kurung n plus 1 itu benar untuk semua bilangan asli n. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.